Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'ati. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua meriwayatkan satu hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Allah juga mengharamkan kepada kalian man'an wahad, yaitu tidak memberikan hak orang lain kepada pemiliknya dan juga menuntut yang bukan haknya. Allah juga mengharamkan kepada kalian menguburkan atau membunuh bayi-bayi perempuan hidup-hidup sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Wa kariha lakum qila wa qal, Allah membenci kalian mengatakan sesuatu berdasarkan katanya. Allah juga membenci terlalu banyak pertanyaan, dan Allah juga membenci menyia-nyiakan harta atau melakukan pemborosan terhadap harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 macam larangan Allah Subhanahu wa taala. 3 di antaranya menggunakan kata-kata haram secara langsung, dan 3 di antaranya lagi menggunakan kata-kata kariha atau Allah membenci perbuatan tersebut. Apa saja 6 larangan itu? Yang pertama, kata beliau, uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Mengapa disebut durhaka kepada ibu, bukan durhaka kepada kedua orang tua? Karena durhaka kepada kedua orang tua sudah banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, dan juga sudah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hanya hadis ini lebih spesifik lagi bahwa di antara kedua orang tua yang akan lebih besar lagi dosanya ketika kita durhaka kepada ibu. Satu ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbati? Siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan secara paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka. Thumma man ya Rasulullah? Kemudian sahabat ini bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, kata beliau, ibumu. Lalu sahabat bertanya lagi, thumma man ya Rasulullah?
siapa lagi ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ummuka, ibumu. Sahabat bertanya lagi, tsumma man ya Rasulullah? Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, durhaka kepada ibu mendapat perhatian yang lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada dasarnya seorang ibu itu lebih lemah dibanding ayahnya. Maka durhaka kepada ibu akan mendapatkan dosa yang lebih besar lagi. Maka dikhususkan dalam hadis ini uquqal ummahat, Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah sikap man'an wahad. Man'an itu artinya mencegah, menghalangi hak orang lain untuk sampai kepada pemiliknya. Dia tidak mau memberikan apa yang menjadi hak bagi orang lain, apapun bentuk hak tersebut. Dia menahan hak tersebut dari pemiliknya. Sementara kata-kata had artinya dia menuntut sesuatu yang bukan haknya. Perilaku man'an wahad adalah tidak memberikan hak kepada orang lain hak mereka, tetapi jika hak dirinya sendiri dia minta disempurnakan, bahkan dia menuntut apa-apa yang bukan haknya untuk menjadi miliknya. Ini yang kedua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah durhaka kepada ibu, dan yang kedua adalah sikap menahan hak orang lain. Di antara hak orang lain itu adalah zakat. Ketika kita memiliki harta yang cukup, yang memenuhi syarat, sudah cukup syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya, lalu kita tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada dasarnya kita telah menahan hak orang lain. Dan ini termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Man'an wahad, mencegah hak orang lain dan menuntut apa yang bukan hak kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah wa'dal banat, membunuh anak perempuan hidup-hidup sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka tidak menyukai kehadiran seorang anak perempuan, sehingga ada di antara mereka yang tidak sanggup menahan rasa malunya karena kehadiran seorang anak perempuan. Mereka tega untuk membunuh anak perempuan tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa wakariha, Allah membenci perbuatan tersebut. Yang pertama atau yang keempat dari awal itu adalah qila wa qal, menyebarkan apa-apa, menyebarkan berita yang sumbernya tidak jelas, yang hanya berdasarkan qila wa qal, dikatakan oleh si A atau si A berkata, berita yang belum jelas kebenarannya lalu kita sebarkan. Atau dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qila wa qal adalah al-hadits bi kulli ma sami', menceritakan apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita terima, apa saja yang kita baca berupa berita atau informasi yang belum kita telusuri kebenarannya, kemudian kita ceritakan semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu untuk disebut sebagai pendusta ketika dia menceritakan apa saja yang ia dengar, dan ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, qila wa qal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa wakariha yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kathratus sual, terlalu banyak bertanya. Mengapa terlalu banyak bertanya itu dilarang dalam agama? Karena bertanya itu hukumnya macam-macam. Ada bertanya yang hukumnya wajib,
ada bertanya yang hukumnya sunnah, ada bertanya yang hukumnya mubah, ada bertanya yang hukumnya makruh, ada bertanya yang hukumnya haram. Maka orang yang terlalu banyak bertanya sampai kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dikhawatirkan dia jatuh kepada pertanyaan yang haram, yang dilarang oleh agama, seperti bertanya terhadap sesuatu yang membahayakan dan tidak punya maslahat sama sekali. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini yang kelima yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa wakariha. Allah membenci perbuatan ini adalah diantaranya adalah wakathratas soal, terlalu banyak bertanya. Misalnya bertanya yang dilarang oleh agama adalah bertanya dalam rangka ingin menghindari kewajiban, bertanya untuk menyudutkan atau mengejek orang lain, bertanya yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang berdosa yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang digunakan bahasanya wakariha, Allah membenci perbuatan itu, adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan harta adalah menggunakan harta pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menyia-nyiakan harta adalah menggunakan harta secara boros, bukan menggunakan harta pada sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang disunnahkan, disyariatkan di dalam agama, tapi menggunakan harta yang dianggap sebagai bentuk keborosan, bentuk pemborosan terhadap harta. Yang pertama adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walaupun sedikit yang kita keluarkan, tapi kita gunakan untuk yang haram, maka itu dianggap sebagai penyia-nyiaan terhadap harta. Atau menggunakan harta yang kita miliki untuk sesuatu yang mubah tetapi secara berlebih-lebihan, di luar batas kewajaran kebutuhan yang kita butuhkan, maka ini termasuk dalam perilaku tabdzir, pemborosan yang dianggap sebagai idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah 6 larangan yang terdapat dalam hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan memberikan hidayah kepada kita untuk tidak jatuh kepada 6 perbuatan yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa 'alim wa taqabbal wa barik bi jamalika wa kamalika ala asrafi 'ubadika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina
وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر